Salam hangat untuk para pendengar setia Radio Tirilolok dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara Gen Z Bicara, program yang membahas topik menarik dari sudut pandang generasi muda. Episode kali ini mengangkat topik menarik, peluang studi ilmu komputer bagi generasi Z. Bersama narasumber inspiratif Cecilia Hingi Novitasari Hokon Eskom, alumni ilmu komputer Unmira dan finalis Gemasti ke-17 2024. Jangan kemana-mana, simak cuplikan videonya berikut ini. Gimana Cecil dan teman-teman yang kemudian lolos di final Gemastik 17 ini mengangkat topik tentang pengembangan bisnis TIK, terutama soal manajemen penggunaan konsumsi listrik rumah tangga. Tadi kan disebutkan juga bahwa kalian sempat membuat konsep tentang penggunaan aplikasi untuk manajemen penggunaan konsumsi listrik rumah tangga ini. Kira-kira boleh dijelaskan sedikit yang dalam konsep kalian soal ini, aplikasi itu nanti akan jadi seperti apa? Nah, jadi aplikasi yang kami buat ini, dia singkatnya itu kayak kalkulator penghitung metode listrik pintar dari PLN. Itu kan kita beli pulsa listrik, nanti kita sendiri yang olah itu kan. Iya. Nah, karena kita sendiri yang olah, makanya ada keborosan energi listrik gitu yang kita tidak sadari. Dan keborosan itu tuh disebabkan oleh perangkat-perangkat elektronik yang ada dalam rumah tangga. Nah, makanya berangkat dari situ kami sebagai solusinya, aplikasi yang dibuat ini kami buat untuk menghitung penggunaan energi listrik dari tiap perangkat elektronik yang ada dalam rumah tangga itu. Yang ada lampunya itu berapa, kita hitung. Dia penggunaan dayanya itu berapa watt waktu itu. Kemudian ada, kalau misal di dalam rumah tangga pun ada perangkat-perangkat elektronik lain seperti kulkas, televisi, itu kita hitung perangkatnya berapa, itu dikalikan dengan penggunaan dayanya waktu itu. Dan kemudian menghasilkan dia punya konsumsinya sekian, itu ada fitur di dalam itu ada namanya target pemakaian. Misalnya si pengguna itu dia mau pulsa listrik yang saya beli ini maunya habis dalam 1 bulan gitu. Kita bisa kontrol. Ya, jadi bukan seperti kontrol yang real time begitu, tidak. Tapi kayak ini menghitung dia punya perangkat elektronik di dalam rumah tangga itu, dia konsumsi energi listriknya berapa, dan dampaknya tuh dari pulsa listrik yang dia pakai itu kira-kira bisa memenuhi target dari yang dia mau atau tidak, bisa habis sebelum targetnya atau bersisa gitu nanti. Nah, kemudian ada rekomendasi juga kalau misalnya targetnya itu nanti penggunaan perangkat elektronik di dalam itu dia mencapai target atau lewat dari target, itu biasanya kita rekomendasi nanti bahwa perangkat elektronik ini harus dikurangi penggunaannya dalam dan itu ada pemakaiannya itu informasinya itu ada dikasih dalam sehari, penggunaan setiap perangkat elektronik itu berapa, perkiraannya berapa dalam seminggu dan dalam sebulan. Jadi di situ pengguna bisa langsung dilihat, dalam setiap jam bahkan dalam 1 hari itu penggunaan pulsa listriknya itu kurang berapa gitu. Dia bisa mencapai targetnya atau tidak. Bagaimana kamu melihat perkembangan ilmu komputer sebagai bekal bagi generasi Z ke depan? Terutama untuk kamu sendiri nih, setelah kamu belajar ilmu komputer 3,5 tahun kan kemarin kuliahnya, 3,5 tahun, kira-kira relevansinya dengan perkembangan saat ini. Generasi Z ini kan generasi yang kalau bisa dibilang tuh kayak lahir langsung lahir dan berkembang dengan semua teknologi yang ada, berbeda dengan generasi baby boomers misalnya. Kalau untuk kamu sendiri, kamu melihatnya perkembangan ilmu komputer kenapa penting untuk bekal bagi generasi Z? Menurut saya, jurusan ilmu komputer itu salah satu jurusan yang perlu dipertimbangkan untuk kedepannya, untuk diambil oleh anak-anak yang baru tamat SMA. Ilmu komputer itu penting untuk generasi ke depan, karena kita bisa lihat sekarang lagi rame-rame, sekarang lagi gencar-gencarnya teknologi berkembang, dan itu tuh belum sampai di situ, dia berkembang terus ke depan. Bisa lebih canggih lagi dari sekarang. Dan saya dengar dari beberapa orang di sekeliling saya itu, mereka bilang bahwa ke depan ini beberapa profesi itu pasti digantikan sama teknologi. Nah, jadi
sebagai generasi saya kan dari kecil kita sudah terbiasa sama teknologi. Bahkan sekarang tuh anak SD pun sudah pegang smartphone. Mereka yang kayak game-game yang canggih-canggih kayak Free Fire gitu, kalau istilahnya bisa main itu sangat keren. Dia sampai itu aplikasi juga sangat keren. Oke. Nah terus karena dari kecil kita sudah terbiasa dengan teknologi, terus sekarang juga lagi bisa ada rame-ramenya, kedepannya juga masih akan lebih canggih dari sekarang. Kita harus bisa belajar, harus bisa tertarik, mau tidak mau kita harus tertarik sama teknologi, harus bisa berusaha untuk menyesuaikan diri di zaman ini. Kalau kita tidak bisa mempelajari itu, kita tidak bisa tertarik ke teknologi, kita tidak punya kesadaran untuk belajar, untuk asah skill di bagian komputer yang berkaitan sama teknologi dan komputer, bisa-bisa kita tertinggal, bisa-bisa kita tidak survive karena karena peluang kerja ke depan kan lebih kepada teknologi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membiasakan diri, kita harus mulai tertarik, mulai belajar untuk mendalami komputer dan teknologi.